Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita juga akan mempelajari tentang SIMKEDES, dan pokok bahasan hari ini kita akan bicara tentang yang namanya penata usahaan. Seperti kita ketahui bahwa petunjuk dari pengoperasian modul penata usahaan ini berkaitan dengan modul yang sebelumnya, yaitu adalah berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Kalau dalam hal ini mahasiswa belum melakukan proses tahapan yang tadi, yaitu adalah berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, maka pengoperasian modul penata usahaan ini akan tidak bisa berjalan. Seperti kita ketahui juga bahwa penata usahaan itu adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa, di mana secara keseluruhannya saling berurutan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan pelaporan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan fokus pada penata usahaan, di mana nantinya itu adalah pekerjaannya itu meliputi dari proses penerimaan penyimpanan, penyetoran pembayaran, penata usahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Nah, kita masuk ke dalam SIMKEDES. Nah, di mana di menu-menu utamanya ada yang namanya data entry, nanti masuk ke penata usahaan. Lalu kalau kita melakukan proses pencatatan, ya nanti tergantung aktivitasnya, apakah penerimaan desa, apakah kegiatan, ya, atau pencairan, dan seterusnya. Nah, itu yang kita bicarakan hari ini. Tetapi sebelumnya kita bicara tentang bagaimana kita akan menginput suatu peristiwa berkaitan dengan rekening desa. Maka kita masuk ke menu parameter, lalu ke rekening bank desa. Di mana kita harus pilih dulu yang namanya, nanti ada menu muncul seperti ini, ada pilihan desa dan rekening kas desa. Ya, ini tampilannya seperti halnya yang tadi dibicarakan. Nah, setelah kita memilih yang namanya pilihan desa, maka ada kecamatan. Nah, kita dalam program SIMKEDES ini, kita menggunakan kecamatan B dan pemerintah desanya C. Ya. Maka settingannya harus berkaitan dengan kecamatan B dan pemerintah desa C. Ya. Setelah dipilih, langkah berikutnya kita akan lanjut ke rekening kas desa, ya, di mana Anda klik yang namanya rekening desa, nanti muncul menu seperti ini, lalu klik tambah, di mana nantinya akan muncul dua rekening desa, yaitu adalah kas di bendahara desa maupun rekening kas desa, ya, dua itu. Maka kita coba klik yang namanya dua hal tersebut, yaitu ke rekening kas desa, ya, lalu tanda panah, lalu pilih. Nah, lalu kita klik tambah, ya, di mana nantinya ada klik kotak yang agak timbul, ada titik 3, kita klik. Kita isikan identitas yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, agar nantinya Anda bisa data Anda itu tidak diduplikasi, maka pemilik rekeningnya adalah nama Anda sendiri, ya, nama mahasiswa. Setelah Anda isi, setelah itu simpan, ya, agar kita memudahkan, ya, nomor rekeningnya 123456789 gitulah, agar kita memudahkan. Ini sembarang karena kita bicara simulasi saja. Nah, setelah masuk ke yang namanya rekening bank desa, ya, maka kita lanjut mengentry data penerimaan, ya. Penerimaannya berkaitan dengan penerimaan tunai, ya, penerimaan tunai. Dia masuk ke data entry, penata usahaan, penerimaan desa, dan nantinya penerimaan tunai. Nah, penerimaan tunai adalah pada penerimaan tunai ini adalah kaur keuangan menerima pendapatan desa secara tunai dari masyarakat asas pendapatan desa. Penerimaan tunai ini wajib disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Lihat menu penyetoran, ya. Contoh dari penerimaan tunai ini adalah berkaitan dengan sewa tanah, ya, atau pelelangan ikan yang dikelola
Ini contoh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan tunai. Misalnya, pemerintah desa C menerima pendapatan asli desa pada tanggal 1 Januari 2019 dengan nomor bukti 001 garing TBP garing 02 2001 2009 sebesar 25.600 ya, 25.600, mohon maaf. Ini ada kesalahan dalam mengeditnya, dari hasil sewa tanah tersebut dengan penyewaan bernama nama mahasiswa. Ini kaitannya dengan rekening bahwa buktinya ya berkaitan dengan dana desa ya, diinputkan, muncul nomor buktinya, tanggal bukti ya, uraiannya ya, kita bisa pilih ya. Dari proses awalnya kita melakukan proses penambahan. Nah, ini hasil inputan yang berkaitan dengan dana yang diterima senilai 25.600.000. Nah, setiap transaksi ini nantinya harus kita identifikasi apakah berkaitan dengan penerimaan tunai, apakah penerimaan bank, atau penyetoran, atau belanja. Nantinya masuk ke menu-menu yang ada di SIM Kedes Desa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.